Good morning, grade 11. Welcome back with Miss Eva. We are study biology about animal tissue ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai jaringan hewan ya nak ya. Nah perhatikan, dengarkan video Miss sampai habis dan jangan lupa materi yang Miss sampaikan dicatat. Nah, jadi ini adalah peta konsep dari jaringan hewan ya nak ya. Jadi jaringan hewan itu terbagi atas empat jaringan. Yang pertama ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf ya. Jadi untuk pertemuan pertama kita bahas mengenai jaringan epitel ya. Nah, jadi ini adalah gambar dari jaringan epitel ya nak ya. Jadi ciri-ciri dari jaringan epitel yang pertama, jaringannya tersusun rapat, lapisan selnya selalu menghadap ke permukaan, kemudian terdiri dari dua komponen yaitu lapisan sel dan lapisan bawah ya, atau disebut sebagai lapisan basal. Kemudian tidak memiliki pembuluh darah dan reproduksi selnya itu tinggi ya. Oke, jadi ini adalah bentuk-bentuk ya dari lapisan epitelium berdasarkan jumlahnya. Ya, jadi ada epitel pipi selapis, ada epitel pipi berlapis, epitel kubus selapis, epitel kubus berlapis, kemudian ada epitel silindris, kemudian ada silindris berlapis, silindris bersilia, dan ada epitel transisional ya nak ya. Jadi itu bukan tradisional ya nak, tapi itu transisional ya. Dan ada juga nanti ke epitel kelenjar ya. Nah, jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama ciri-ciri dari epitel pipis selapis ya, namanya juga selapis ya, berarti dia hanya satu lapis saja ya nak ya. Jadi ciri-cirinya sitoplasmanya itu jernih, kemudian inti selnya bulat, berada di tengah ya. Nah, jadi epitel ini paling banyak terdapat di bagian pleura, alveolus, kemudian absolabomen pada ginjal, kemudian ada dalam pembuluh darah, limfa, ruang jantung, bagian dalam telinga, sel ekskresi, dan lainnya ya. Nah, jadi ini adalah fungsi dari epitel ya nak ya. Yang pertama, pelapis bagian dalam rongga dan saluran atau disebut endotelium, kemudian tempat difusi zat, infiltrasi zat, dan osmosis ya. Jadi difusi itu adalah perpindahan zat ya nak, dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah ya. Jadi infiltrasi itu artinya adalah penyaringan. Osmosis adalah perpindahan zat dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi melalui membran semipermeabel. Nah, jadi yang kedua adalah jaringan epitel pipis berlapis. Ciri-cirinya ya nak ya, terdiri dari beberapa lapisan sel ya, kemudian membentuk kubus tebal ya, fungsinya sebagai pelindung ya. Jadi kebanyakan jaringan epitel ini berada di bagian epidermis kita, kemudian bagian dalam mulut, esofagus, dan vagina. Kemudian jaringan epitel batang ya, atau disebut silindris selapis ya. Nah, jadi ini terdiri dari selapis sel ya, bentuknya memanjang, fungsinya untuk gerakan aktif molekul ya, seperti absorpsi, sekresi, dan transport ion ya. Jadi absorpsi itu adalah penyerapan ya, menyerap zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Sekresi itu adalah pengeluaran cairan yang masih diperlukan oleh tubuh ya, contohnya adalah enzim. Nah, jadi kebanyakan berada di daerah sistem pencernaan ya, kemudian ada juga di bagian saluran reproduksi. Nah, kemudian jaringan epitel silindris berlapis ya. Nah, jadi ini gambarnya, ciri-cirinya adalah jarang terdapat pada tubuh ya. Jadi hanya terdapat di saluran besar di beberapa ginjal ya, contohnya adalah kelenjar susu, kelenjar ludah, dan pangkal esofagus ya nak ya. Jadi
berperan dalam proses ekskresi. Nah, kemudian ada epitel kubus lapis ya. Jadi ciri-cirinya itu adalah sitoplasmanya jernih ya, kemudian memiliki butir-butiran besar di tengah ya. Nah, jadi contohnya itu berada di kelenjar tiroid, air liur, lensa mata, permukaan ovari, dan nefron ginjal. Nah, ini dia contohnya ya, nak. Kemudian selanjutnya adalah epitel kubus berlapis ya. Jadi ini gambarnya, ciri-cirinya terdiri berlapis sel dalam berbentuk kubus ya. Kemudian fungsinya sebagai pelindung dan penghasil mukus ya, nah ya. Jadi mukus ini adalah lendir ya. Nah, lendir atau cairan ya. Jadi lokasinya yang terdapat itu di bagian kelenjar keringat, kelenjar minyak, bagian sistem reproduksi ya. Nah, kemudian ada epitelium batang ya, atau disebut berlapis semut ya. Nah, jadi ini kebanyakan berada di daerah yang namanya sistem respirasi ya. Nah, ini dia gambarnya ya, nak ya. Dan ini memiliki silia. Oke, kemudian ada epitel transisional ya, terdapat di bagian kandung kemih ya. Kemudian bentuk selnya epitel transisional ini bergantung pada perenggangan kandung kemih ya. Jadi ini sifat selnya itu adalah elastis ya, nak ya, karena dia bisa merenggang dan bisa merentang. Nah, jadi itu aja penjelasan Miss mengenai jaringan epitel ya. Jadi ini ada tugas yang Miss kasih untuk anak kelas 11. Tuliskan pengertian dari jaringan, kemudian tuliskan bentuk jaringan epitel yang terdapat di lambung, kandung kemih, dan kulit ya. Jadi dikirim tugasnya hari ini, dan kita lanjut pertemuan kita berikutnya ya. Thank you for your attention and see you next time.